Konsep bisnis yang kami pilih adalah bisnis donat ubi. Jika kita lihat kembali, bisnis kuliner memiliki peluang pangsa pasar yang cukup besar karena orang-orang cenderung lebih menyukai sesuatu yang baru, apalagi terhadap suatu kuliner. Meskipun kuliner itu telah ada, namun orang-orang tertarik dengan apa yang baru itu sendiri. Selain itu, donat diminati oleh hampir seluruh kalangan, baik usia maupun ekonomi. Kami menawarkan keunikan berupa bahan baku ubi ungu. Mengapa kami memilih ubi ungu? Karena kami juga melihat kandungan dalam ubi ungu sangat bervariasi dan itu sangat bagus untuk tubuh. Selain itu, ubi ungu juga sangat mudah ditemui dan harganya cukup terjangkau, yaitu kisaran antara 10.000 hingga 15.000 per kilonya. Melalui riset yang telah kami lakukan, dapat dilihat di dalamnya ubi ungu mengandung banyak kandungan antara lain seperti zat besi, fosfor, vitamin A dan vitamin B, serta lain-lain yang itu sangat berguna bagi tubuh. Selain itu, ubi ungu juga menawarkan manfaat yang cukup beragam, antara lain seperti mencegah penuaan dini, meredakan pembekuan darah, meredakan peradangan, dan memiliki banyak kandungan serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Visible of Business 1. Riset data. Di sini kami menggunakan Google Trends untuk mengetahui apa saja yang sedang populer saat ini dan topik apa saja yang sering dicari oleh pengguna internet. Berikut tren donat di Yogyakarta dalam 9 hari terakhir. Di situ terlihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan grafik dari keyword yang dicari, yaitu donat. Selanjutnya, tren penjualan donat di Yogyakarta 12 bulan terakhir. Kita dapat melihat kenaikan dan penurunan grafik yang tidak terlalu drastis. Oleh karena itu, kami memperkirakan bahwa bisnis ini akan memiliki prospek yang baik ke depannya. 2. Fakta di lapangan. Direktur Operasional PT Ragam Karya Bersama, pemilik franchise Mr. Donat, menargetkan peningkatan penjualan tumbuh sebesar 15-20% menjadi 138 miliar sampai 144 miliar dari penjualan sebelumnya di tahun 2018 sebesar 120 miliar atau berkisar rata-rata 3 juta donat per bulan. Saya akan menjelaskan implementasi bisnis kami. Model bisnis yang kami gunakan adalah melalui sosial media. Nah, kami menggunakan beberapa channel. Yang pertama itu adalah Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, sosial media ini kami lakukan sebagai promosi dan sekaligus kami berjualan di situ. Strategi digitalisasi yang kami gunakan adalah klik, di mana kami akan menggunakan media sosial sebagai tempat kami memposting aktivitas penjualan kami, di mana kami akan memposting barang apa yang kami rasa apa yang kami jual hari ini, rasa apa yang spesial, dan kami akan memberitahu juga besok kami akan membuat rasa yang apa seperti apa. Nah, maksud dari postingan ini adalah untuk menarik konsumen untuk melakukan pemesanan. Nah, di sini konsumen bisa melakukan sekaligus pemesanan. Postingan ini juga bisa menjadi katalog bagi konsumen, jadi dia bisa menentukan dia mau memesan apa. Untuk media sosial ini akan dipegang satu, jadi 3 orang akan handle sosial media, yang lain akan menjadi backup atau menyesuaikan ketika ada tempat yang kosong. Nah, untuk cara pemesanannya bagaimana? Cara pemesanannya adalah melalui chat, bisa komen di postingan kami. Itu cara pemesanannya. Dan bagaimana ketika pelanggan ingin mengambil pesanan mereka. Nah, yang pertama itu kami akan menentukan beberapa titik di mana konsumen bisa mengambil di titik itu. Nah, terus gimana kalau konsumennya tidak bisa mengambil itu? Nah, di sini konsumen maka bisa menggunakan jasa delivery yang sudah ada seperti Gojek dan Grab. Dan tapi untuk biaya pengiriman itu tentu akan dibebankan kepada konsumen. Nah, untuk titik pengangkatan tadi itu bagaimana maksudnya? Untuk titik pengangkatan itu adalah, jadi ada beberapa titik yang kami tentukan tergantung di mana lokasi konsumen. Jadi konsumen bisa ngambil, misalnya dia di UGM, ya berarti mungkin bisa ambil di dekat Gramedia gitu. Nah,
itu ketika konsumen ingin mengambil di titik pengambilan, nah itu kami juga tujuannya itu sebenarnya karena kami juga menyediakan jasa pengantaran. Nah, untuk jasa pengantaran ini bagaimana penghitungan biayanya? Nah, untuk penghitungan biayanya ini konsumen bisa lihat sendiri. Kami menyesuaikan dengan aplikasi Gojek. Jadi ketika misalnya dari jarak konsumen mengantar ke titik itu 6.000 di Gojek, maka kami akan menggunakan itu. Nah, untuk bagaimana melakukan ketika konsumen sudah memesan dan mengambil, sebelumnya akan ada pembayaran. Nah, bagaimana melakukan pembayaran? Inilah cara pembayarannya. Konsumen dapat membayar melalui transfer dan bayar secara langsung. Jika konsumen meminta kami yang mengantar pesanan secara langsung, jadi konsumen bisa langsung membayar kami secara langsung. Untuk siap mengantar pesanan, kami akan menyesuaikan pada situasi yang disesuaikan pada jadwal nanti. Nah, terus apa sih garansi yang kami berikan kepada konsumen? Nah, ini yang pertama adalah jika pesanan tidak sesuai baik bentuk maupun rasa, maka akan ada pengembalian sebesar 100%. Jadi uangnya kembali. Terus yang kedua, jika terjadi kerusakan pada saat pengantaran atau pengambilan, nah ini juga sama, 100% akan kembali. Ini tapi ketika kami yang mengantar sendiri, tidak menggunakan Gojek atau Grab. Terus yang ketiga adalah kami akan selalu melakukan follow up kepada setiap konsumen yang melakukan pembelian. Jadi kami akan bertanya bagaimana rasanya, apa pengalaman konsumen, experience bagaimana ketika makan ini, itu kami akan follow up. Terus yang keempat, bagi konsumen yang sudah melakukan pemesanan pada 3 media sosial kami dan tidak mendapat tanggapan lebih dari 30 menit, konsumen akan mendapatkan potongan sebesar 30%. Nah, terus bagaimana promo-promo kami? Untuk yang pertama, setiap 10 donat akan mendapatkan 1 donat yang akan kami sertakan langsung pada saat pemesanan. Jadi ketika konsumen sudah memesan 10 donat, maka kami akan langsung memberikan bonusnya di pemesanan itu. Nah, yang kedua, jika konsumen mau berfoto atau memberikan caption menarik, akan mendapatkan potongan harga pada saat pembelian. Ini promonya akan berlaku sesuai masa berlakunya. Nah, terus yang terakhir, akan mengadakan promo secara tiba-tiba pada media sosial yang kami punya. Nah, tujuannya ini adalah agar konsumen bisa tertarik untuk memantau terus aktivitas media sosial kami. Jadi kami berharap dengan mereka memantau, mereka juga akhirnya ingin membeli, tidak hanya gara-gara promo yang ada saja. Maksudnya itu untuk menarik. Terima kasih, itu implementasinya. Yang berikutnya ada cost, benefit, dan risk management. Cita rasa kue donat seperti yang kita ketahui bersama bahwa sudah familiar sekali di kalangan masyarakat di Indonesia. Hal ini mendatangkan bonus tersendiri bagi pelaku bisnis kue donat, apalagi donat alas seperti kami. Dengan berbagai macam topping yang disediakan, produk kue donat ubi ungu ini juga tak kalah bersaing dengan produk lainnya. Kelebihan inilah yang kami manfaatkan dengan baik untuk mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Bahkan mengingat tambahan bahan ubi ungu yang masih sangat jarang dilakukan oleh pelaku bisnis donat lainnya, tidak menutup kemungkinan bila nilai tambah ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Nah, sehingga mereka tuh penasaran dengan cita rasa donat kami dan juga tertarik untuk memborong donat yang kami pasarkan. Nah, untuk memastikan bahwa donat alas yang kami pasarkan ini memiliki kualitas yang baik dan juga terjaga, kami tak hanya membuat konsumen itu penasaran kepada produk kami, tapi juga terus membeli karena ketagihan dengan cita rasa dan kualitas yang kami tawarkan. Yang kemudian ada kendala bisnis. Kendala bisnis itu di samping menjanjikan keuntungan yang cukup besar bagi pangsa pasarnya yang cukup luas, cuman di sini, nah kemudian kendala pasar.
seperti kita tahu bahwa selain mendatangkan keuntungan yang besar, bisnis ini juga memiliki resiko bisnis yang dibilang tidak kecil juga. Kendala usaha yang paling sering ditemui para pengusaha donat adalah masa kadaluarsa yang terbilang singkat. Rata-rata donat hanya bertahan selama 4 hari. Setelah itu donat akan basi, seperti akan keras teksturnya dan juga berjamur, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, untuk menghindari risiko tersebut, maka kami akan memperkirakan kapasitas produksi setiap harinya sesuai dengan permintaan pasar. Untuk mengawalinya, kami akan mengawali dengan patokan produksi sebanyak 100 buah per hari dan meningkatkan kapasitas produksi sesuai dengan pesanan atau permintaan dari konsumen. Nah, berikut adalah asumsi pendapatan yang akan kami dapatkan pada saat menjual 100 buah donat per hari. Nah, asumsinya adalah modal awal di mana ada kompor, mixer, loyang dan peralatan lainnya, yaitu dengan total 1.650.000. Nah, kemudian peralatan tersebut akan mengalami penyusutan setelah 2 tahun, di mana penyusutan tersebut adalah Rp68.750. Kemudian biaya operasional per bulan, di mana ada belanja bahan baku, kemasan mika, tabung gas sebanyak 6 tabung, biaya karyawan, biaya transportasi, komunikasi, dan biaya penyusutan alat dengan total 4.218.750 sebulan. Nah, dari misalkan rata-rata per hari laku 100 buah donat dengan harga 2.500, berarti omset per bulan yang akan kami dapatkan adalah sekitar Rp2.500 dikali 100 buah, lalu dikali dengan 25 hari kerja, di mana itu adalah Rp6.250.000. Jadi laba bersih kami per bulan sekitar Rp6.250.000 dikurang dengan Rp4.218.750, yaitu Rp2.031.250. Strategi kami menjual donat berbahan dasar ubi, di mana donat yang kami jual berbeda dengan kompetitor kami. Kami memilih ubi karena mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Selain itu, ubi juga memiliki banyak manfaat, seperti menjaga kesehatan mata, mencegah diabetes, meningkatkan kinerja otak, dan memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Donat ubi merupakan cara kami untuk menarik konsumen yang sudah bosan atau tidak menyukai ubi yang hanya direbus atau digoreng. Kami juga menjual berbagai varian rasa donat seperti gula, coklat, keju, vanila, stroberi, tiramisu, dan oreo yang dapat dipesan sesuai dengan keinginan konsumen. Selain donat dengan berbagai pilihan rasa, kami juga menyediakan custom donat, yaitu donat berbentuk huruf atau donat bulat biasa dengan tulisan di atasnya. Donat identik di berbagai kalangan seperti anak-anak, remaja, perempuan, hingga keluarga. Selain dapat dikonsumsi bersama teh dan kopi atau saat nongkrong, donat juga dapat menggantikan kue tart pada hari spesial seperti anniversary, Valentine, ulang tahun, dan hari ibu. Kami akan menggunakan klik pada bisnis yang kami jalankan. Kemudian kami akan melakukan promosi di media sosial serta menyediakan katalog atau daftar menu untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk yang akan dipesan. Keunggulan yang ditawarkan dari bahan baku kami adalah menawarkan manfaat yang terkandung dalam ubi ungu sendiri. Nah, inilah yang akan menjadi salah satu kelebihan kami dibandingkan dengan milik kompetitor. Selain kami menargetkan pada konsumen pada umumnya, kami juga menargetkan pada penerap diet. Karena dilihat kembali, bahan ubi ungu sendiri
rendah kalori, namun tetap menghasilkan energi. Selain itu, donat yang akan kami jual di pasaran nantinya dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, dengan kualitas yang baik, serta kami memberikan open pre-order untuk custom donat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kami menawarkan produk mewah dengan harga yang terjangkau dan dapat diterima di semua kalangan. Produk ini dari segi manfaat kandungan banyak yang ditawarkan tentunya. Banyak produk donat yang berjamur, namun kebanyakan dari kompetitor hanya bermain di varian rasa atau di varian toppingnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hans Pranata Simangunsong. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi sederhana untuk meningkatkan profit bisnis kami. Yang pertama itu menambah produk atau layanan. Salah satu strategi untuk meningkatkan profit di bisnis kami yaitu dengan cara menambah produk atau layanan dari bisnis kami. Jika kami sudah memiliki bisnis yang berjalan dengan baik, menambah produk atau layanan merupakan cara yang cukup mudah untuk meningkatkan profit. Yang kedua, tingkatkan nilai jual kepada pelanggan. Itu juga salah satu bagaimana cara meningkatkan profit. Dengan meningkatkan nilai jual bisnis kepada pelanggan, sehingga konsumen atau pelanggan merasakan mendapat nilai lebih jika membeli pada toko kami. Yang ketiga, menjual produk dengan kuantitas yang lebih besar. Dengan cara menjual produk atau layanan dalam ukuran pembelian yang lebih besar, caranya kami dapat meningkatkan jumlah atau kuantitas per produknya. Mengganti ukuran packaging yang lebih besar, atau membuat paket dari produk atau layanan sehingga kami dapat meningkatkan harga rata-rata setiap penjualannya. Yang keempat, hindari untuk berkompetensi dengan para pesaing dalam hal harga. Untuk meningkatkan profit, persaingan atau kompetisi harga, kami dapat mencari cara yang lain, seperti mengurangi biaya operasional yang kurang efektif. Yang kelima, gunakan kemasan ekonomis. Mengubah kemasan menjadi lebih kecil juga merupakan trik meningkatkan profit. Trik ini biasanya digunakan oleh perusahaan makanan, kosmetik, ataupun minuman. Perusahaan tersebut membuat produk dengan kemasan yang tidak hanya terbuat dari kaleng, tetapi juga dengan kemasan saset. Walaupun pada kenyataannya, kemasan kecil lebih boros dibandingkan dengan kemasan besar, tetapi konsumen tidak akan merasa mahal hal tersebut karena ukuran yang kecil, sehingga harga pun ikut terlihat rendah. Kami juga di sini akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan revenue dalam usaha bisnis kami. Yang pertama, kami juga membuat beberapa varian donat yang dimana tetap berbahan dasar ubi. Yang kedua, kami juga menerima ketika ada konsumen yang mau memesan donat dalam campuran banyak dengan berbagai bentuk yang unik. Demikian penjelasan mengenai profit dan revenue dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.